Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi front end yang ke-65. Wow, sudah 65 Senin saya review toko atau bedah toko yang intinya sebenarnya studi kasus. Kadang bukan hanya toko sih, kadang bisnis, kadang perusahaan, ya studi kasus aja. Studi kasus dari sisi front end yang artinya kita bisa sama-sama lihat bersama, entah itu online, entah itu offline, yang ya kita bisa sama-sama lihat. Buat saya sih ini seru karena ini studi kasus buat saya sambil saya bikin konten. Makanya sampai 65 minggu alhamdulillah konsisten saya nge-review atau ngebedah toko ini. Insya Allah setiap Senin jam 19.30 kita studi kasus bersama ini. Kalau yang tokonya mau dibedah silakan, dari sisi front end ya. Silakan cek aja di Google Formnya di ganirozaki.com di bawah ini. Itu ada form untuk yang bedah toko gratis yang sisi front end. Yang bayar juga ada. Kalau yang bayar itu lumayan apa ya, lumayan mahal bayarnya karena saya ngerjainnya nggak gampang dan nggak sendirian. Yang saya kerjain itu ngebedah toko, mencari blind spot di toko Anda atau di laporan keuangan Anda atau di Facebook Ads Manager Anda. Karena saya sudah lihat banyak sekali Shopee Seller Center, Lazada kurang banyak mungkin ya. Laporan keuangan lumayan cukup banyak, terus Facebook Ads ya lumayan banyak. Jadi mungkin aja ada hal-hal yang Anda nggak kelihatan. Bukan Anda nggak mau lihat, tapi Anda nggak kelihatan. Itu namanya blind spot. Jadi itu bedahan itu harapannya bisa jadi membuka mata batin Anda. Silakan cek aja di ganirozaki.com. Oke, yang mau saya bedah di video ini adalah Mixe. Ini video ketiga saya review Mixe. Terakhir saya review Mixe itu 3 bulan yang lalu karena si es krimnya mulai berkurang kuantitinya. Saya review sebelum-sebelumnya sih juga pernah review pas lagi viral soal Mixu si penghuni ruko kosong. Saya review. Ini yang ketiga karena per kemarin saya lihat, baru sadar, saya udah lihat beberapa kali, ada kompetitor Mixe, ada Bingse lah, ini Mixe, ini Bingse, jangan-jangan punya Microsoft ya. Nanti mungkin ada Google Su, nggak tahu lah. Terus ada Momoyo lah, ada Aicha lah. Waduh, ini luar biasa saya bilang. Tadi saya googling singkat si Bingse, yang saya googling Bingse tuh Momoyo ya. Praduga saya mungkin Mixe ini adalah ya, punyanya Cina, terus tiga ini praduga saya punyanya lokal karena lokal melihat wah ini pasarnya ada nih, langsung berbondong-bondong bikin yang serupa dan tampilannya sama gitu, tampilannya sama ya, kelihatannya sama, terus produknya juga sama. Unique selling point mereka ke es krim karena kenapa saya bilang es krim walaupun saya kalau beli ke Mixe es krim bukan yang terenak, bukan yang terenak, maksudnya nggak selalu beli es krim saya. Tapi kan ada patung es krimnya itu di depan, jadi mereka unique selling pointnya ngejar ke es krim padahal jual juga boba, taiti-taitian dan seterusnya. Jadi Mixe versus Bingse, Momoyo sama Aicha. Mungkin lokal. Nah, ini berdarah-darahnya luar biasa ya, teman-teman. Memang waktu awal munculnya Mixe, saya googling studi literatur via Google aja sih, katanya memang menguntungkan, apalagi yang awal-awal banget itu katanya wah gede lah untungnya. Cuman ya seiring waktu yang franchise makin banyak, sedangkan si demand-nya saya tidak yakin itu akan naik naik seiring dengan waktu ya. Sedangkan yang franchise-nya masih banyak. Begitu saya berpikir di video review yang pertama itu akan saling sikut antara sesama franchise. Sekarang sikut-sikutnya sama kompetitor, bukan sesama franchise. Wah, lebih serem lagi. Kalau sama franchise kan produknya sama, tahu gitu kita ngerti. Tapi kalau kompetitor, waduh, kompetitornya langsung ada tiga lagi tadi. Kompetitornya mungkin produknya agak berbeda sedikit, mungkin HPP-nya bisa lebih rendah. Kalau sama franchise kan HPP-nya udah ketahuan. Kalau misalkan ada yang kurang dari HET juga bisa dilaporkan. Ini sekarang lawan kompetitor. Atau jangan-jangan si kompetitor tadi dia lagi. Jangan-jangan ini karena sangat mungkin sekali si Bingse, Momoyo, Aicha ini jangan-jangan punya Mixe juga. Jadi dia bikin PT lokal atau gimana entah caranya, jangan-jangan punya Mixe juga. Karena kan si Mixe ini udah punya apa ya, punya ramuan es krim, udah punya supply chain-nya, dan mungkin banget dia pakai topeng jadi Bingse, Momoyo, Aicha, nggak tahu lah itu. Teori konspirasi jadinya. Jadi intinya berdarah-darah betul. Saya yakin ini berdarah-darah betul untuk sekarang, apalagi sekarang dan kedepannya mungkin akan lebih berdarah-berdarah lagi. Awal-awal pasti banyak yang seneng karena buka Mixio untung, untung, untung. Tapi sekarang saya yakin mulai berdarah-darah. Dan apakah pasar es krim
gede banget, segede apa sih pasar es krim di Indonesia ya? Segede apa sih? Kenapa saya fokus ke es krim? Karena ya saya lihat memang mereka unique selling point yang mereka tawarkan tuh es krim bukan boba. Walaupun ya tadi balik lagi kalau saya ke Mixe jarang, bukan jarang, kadang beli es krim, kadang beli boba, jadi nggak selalu es krim gitu. Segede apa sih di Indonesia pasar es krim? Saya nggak yakin. Pasar boba segede apa? Kalau pasar boba saya yakin cukup gede ya. Karena sebelumnya kayak Cak Time, terus apa lagi ya, iCup kalau nggak salah, itu cukup lama. Setahu saya Cak Time mungkin ada lebih dari 10 tahun. Kalau iCup mungkin juga udah lama. Berarti kan pasarnya ada, pasarnya cukup gede. Dan sekarang kalau musim hujan gimana? Kalau es krim kan enaknya dimakan pas lagi panas memang. Kalau lagi musim hujan gimana? Pertama pasti ibu-ibu melarang anaknya untuk makan es krim karena takut sakit lagi hujan, cuaca lagi dingin. Jadinya mungkin pasarnya akan turun. Walaupun sekarang kehitungnya masih kemarau sih ya kalau baca dari berita. Walaupun tapi kan kita berharap segera hujan ya karena di Jawa Barat sendiri kan TPA-nya tempat pembuangan akhir kebakaran gara-gara kemarau panjang. Mudah-mudahan segera hujan jadi kebakarannya selesai, jadi masalah sampah bisa berkurang dan sebagainya. Saya berharap ya hujan kalau kalau saya. Tapi buat si yang punya franchise Mixe, Bingse, apalagi tadi Moyomo sama Aicha, apakah berharap musim hujan? Oh, tentu tidak, karena nanti pasarnya akan turun. Ini seru ya teman-teman. Terus kalau saya lihat pakai apa ya, ini supply demand curve, ini agak repot juga sih ngejelasinnya. Ini supply-nya lagi tinggi, demand-nya segitu-segitu aja, lambat laun akan ke equilibrium price alias nurunin harga. Nurunin harga akhirnya menjadi margin menipis terus, tergerus terus marginnya. Terus jadinya zero sum game. Zero sum game artinya ada yang untung gede, ada yang rugi gede. Atau nggak ada yang untung sama sekali, itu zero sum game. Jadi nggak mungkin semuanya untung, itu nyaris nggak mungkin. Itu kalau penglihatan saya studi kasus tentang persaingan es krim di permiksean ini. Oke, jadi apa faedahnya? Ini studi kasus ini apa faedahnya buat teman-teman, buat saya juga. Jadi memang kita harus tahu kapan masuk, kapan keluar untuk sesuatu yang seasonal atau yang eh, ya yang viral gini. Kalau teman-teman tak ingat dulu zaman Batu Akik, wah Batu Akik itu memang fenomenal sekali. Sampai gubernur waktu itu Kang Emil, gubernur waktu masih wali kota Bandung ya, sampai ikutan juga tren Batu Akik itu memang bagus juga nge-endorse si pengrajin Batu Akik jadi makin tinggi makin tinggi. Waktu itu memang spike-nya tinggi banget, terus turun juga tinggi banget. Kalau misalkan kita sebagai pebisnis, langsung jualan Batu Akik, masuk di sini, terus jualan 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 lagi pasarnya tinggi, terus kita stop, stop lagi turun, nah kita cuan gede. Tapi kalau kita masuk di sini, terus keluarnya di sini, ini namanya rugi. Ini namanya bubble economy. Banyak kasusnya, sudah banyak banget kasusnya di dunia dari bubble waktu itu. Setahu saya apa tulip, tulip di Belanda ya. Makanya disebut negara tulip. Waktu itu bubble ekonomi juga tulip. Terus di Amerika juga 2008, 2008 bukan bubble ya. Apa ekonomi internet internet bubble ya tahun 2000. Wah, banyak lah kasusnya. Makanya kalau secara makro ya memang nggak mudah untuk menganalisis secara makro. Kita harus tahu kapan kita masuk untuk melihat suatu produk lagi trending masuk dan kapan kita mau exit ketika sudah mulai berdarah-darah. Dan itu memang nggak mudah carinya. Terus faedah yang kedua, kalau lagi trending itu udah hampir yakin diikutin. Itu memang memang udah keniscayaan bisnis trending itu diikutin oleh orang lain pasti. Karena ya memang gitu, orang tahu, oh lagi rame nih jualan deh, oh lagi rame nih ayam karkas jualan deh. Wah, terus memang itulah teori supply demand akan diikutin oleh orang-orang yang mau bisnis dan seterusnya. Makanya jangan heran kalau misalkan banyak orang-orang pebisnis e-commerce ya. E-commerce tuh yang fokusnya jualan di Facebook, fokusnya jualan di Instagram. Kalau dia jualan tuh nggak mau dikasih tahu dia jualan apa, karena kalau lagi trending tersebut dikasih tahu nanti muncul di marketplace, harganya murah banget di marketplace. Dan di Facebook kan harganya masih bisa nggak murah-murah banget lah, marginnya memang harus tebel kalau di Facebook. Kalau dia ngasih tahu ke orang-orang nih sekarang jualan ini, sekarang jualan ini, nanti muncul di marketplace, dia membunuh diri sendiri. Jadinya banyak sih penggiat pelaku e-commerce ini ya diam-diam baik, ya wajar, itu sangat-sangat bisa dipahami. Diam-diam baik nggak mau ngasih tahu dia tuh jualannya apa. Ya itu aja studi kasus soal Mixe ini. Jadinya ini dua faedah yang saya bisa ambil dari studi kasus Mixe, Bingse, Momoyo dan Aicha. Gimana teman-teman? Em, di teman-teman
Yang rame apa Mixi, Bingse, Momo atau Aica. Luar biasa ya, saya ngeri. Itu kalau di daerah rumah orang tua saya itu berdekatan sekali. Ada Bingse, ada Mixi, ada Aica. Itu berdekatan sekali, nggak nyampe radius. Kayaknya 2 kilo juga nggak nyampe karena saya lagi searah saya mau pulang ke rumah. Dari rumah habis berkunjung ke orang tua, searah mau pulang ke rumah ke arah tol dan itu menemukan tiga tiga itu. Luar biasa sampai saya bikin kontennya ini. Ya, itulah studi kasus ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah setiap Senin jam 19.30. Jangan lupa subscribe. Insya Allah saya tiap hari upload video. Dan saya berusaha untuk di bawah 10 menit. Tapi ternyata ini di atas 10 menit. Karena saya berpikir kalau saya upload tiap hari, Anda nonton tiap hari juga. Cuma 10 menit sehari itu nggak lebih lama daripada Anda nonton TikTok. Jadi kita sama-sama belajar cuma 10 menit sehari. Anda nyangkut atau nggak nyangkut ya setidaknya mudah-mudahan bisa nambahin khasanahnya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.